Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Share lagi rutinitas aku di pagi hari. Dan ini tuh Rapan pulang sholat tiba-tiba bawa burung ya teman-teman. Nah ini aku terbangin aja. Dan aku juga pagi-pagi banget udah nyiapin sarapan buat Rapan, karena Rapan setiap pagi tuh minta direbusin telur ya teman-teman sama susu. Dan ini aku lanjut buat beres-beres, karena pagi-pagi tuh emang lebih enak buat beres-beres ya teman-teman. Udah gitu adem, dan emang kalau pagi-pagi udah beres udah rapi kayaknya udah enak aja, udah tenang ya. Apalagi kan nganterin Rapan sekolah, jadi nggak terlalu keburu-buru. Biasanya aku pagi-pagi banget abis sholat subuh tuh jarang beres-beres ya kalau ada papahnya Rapan di rumah. Jadinya rebahan aja gitu, kayak nonton-nonton, scroll handphone ya teman-teman. Tapi kalau papahnya Rapan gak ada di rumah, kayak semangat aja gitu loh buat beres-beres. Karena kalau ada papahnya Rapan, apa ya, kayak keganggu aja gitu mau beres-beres tuh belum. Jadi emang kalau beres-beres tuh harus nggak ada orang di rumah ya. Kalau ada kan belum lagi yang rebah-rebahan di kasur, belum lagi yang nonton TV, jadinya kayak kehalang aja gitu mau beres-beres. Nah teman-teman, di sini aku juga mau rapih-rapihin dulu baju. Ini kayaknya kerudung aku udah banyak banget ya belum aku cuci. Dan biasanya kalau untuk kerudung aku nyucinya seminggu sekali. Kalau misalkan udah libur Rapan sekolah baru deh aku cuci. Karena kan ini masih dipakai, sayang juga baru dipakai sekali-sekali udah langsung cuci ya teman-teman. Karena kan setiap harinya juga pakai kerudung yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau langsung cuci itu kayak sayang banget, besoknya belum kepake lagi. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih sama yang udah komen atau kasih saran di video aku sebelumnya tentang masalah ketindihan ya teman-teman. Insya Allah nanti aku coba aku praktekin dan mudah-mudahan manjur ya. Pokoknya terima kasih banyak yang udah pada komen, yang udah ngasih sarannya juga. Mudah-mudahan emang cepet sembuh ya teman-teman, dan gak ada lagi yang namanya ketindihan kayak gitu atau terkena erep-erep ya. Karena yang aku rasain dari dulu sampai sekarang pun aku gak jauh-jauh dari hal-hal mistis kayak gitu ya teman-teman. Mau itu ngontrak di manapun selalu aja gitu ada cerita mistisnya ya. Waktu itu juga aku sempat ngontrak di daerah Cibubur sebelum nikah sama papahnya Rapan ya teman-teman. Dan itu tuh aku kurang lebih tinggal selama 1 tahun, itu masih bertahan aja di satu tempat atau satu kontrakan yang sama. Dan aku juga orangnya kalau misalkan udah nemu satu tempat jadi mager buat pindah-pindah lagi ya teman-teman. Mau nyaman gak nyaman tetap aja tinggal di situ. Nah selama 1 tahun itu aku setiap hari, hampir setiap hari ya teman-teman, selalu digangguin ya. Bahkan kalau di situ tuh kayak orang nangis atau lewat-lewat kayak gitu tuh bener-bener jelas banget ya teman-teman. Sampai-sampai aku biasanya tidur matiin lampu. Nah kalau misalkan suasananya lagi mencekam kayak gitu ya teman-teman, lampu aku nyalain semuanya, sampai yang lampu dapur itu sering banget kayak kedip-kedip, padahal lampunya tuh masih bagus, masih baru ya teman-teman. Tapi sering kalau misalkan mungkin ya ada yang kayak gitu tuh suka lewat ya kedip-kedip kayak gitu, terus kayak barang tuh tiba-tiba jatuh yang gak mungkin deh kalau misalkan gak ada yang ngejatohin itu tuh jatuh. Karena waktu itu tuh kayak contohnya tempat bumbu ya teman-teman, aku taruh tuh di pinggiran dapur dan itu tuh di rak bumbu. Nah itu juga gak mungkin dong kalau misalkan gak ada yang ngejatohin, tiba-tiba jatuhnya tuh ke kamar, jadi kayak dilempar gitu. Nah itu tuh bener-bener nyata banget. Kan sering juga aku denger suara perempuan nangis, dan itu tuh emang bener-bener angker banget. Nah tapi gak tahu kenapa aku tuh hawanya yang gak mau aja gitu pindah dari situ. Sebenarnya sih kalau secara ini nggak mau pindah karena repot ya teman-teman, harus mindah-mindahin barang lagi, harus ngangkut-ngangkut lagi, dan susah juga buat nyari kontrakan atau kos-kosan waktu itu ya teman-teman. Apalagi aku orangnya yang nggak terlalu suka berbaur, jadi kalau misalkan untuk tempat tinggal aku tuh emang lebih suka sendiri ya teman-teman. Jadi aku nggak suka kayak bareng-bareng atau gabung sama yang lainnya. Sebenarnya waktu itu teman-teman aku juga banyak yang nawarin kosan, tapi bareng-bareng gitu ya teman-teman, ya minimal berdua lah atau bertiga kayak gitu. Dan aku tuh nggak suka
karena pengalaman banget dulu kalau misalkan aku ngekos bareng-bareng kayak gitu. Jadi namanya tinggal satu rumah ya teman-teman, jangankan sama temen, sama orang tua ataupun adik sendiri aja suka ada seleknya. Nah aku tuh sebenarnya orangnya menghindari itu, jadi aku nggak mau ngambil resiko ya teman-teman, karena udah ngerasain dan udah pengalaman juga. Namanya satu rumah berbeda kepala ya, pastinya pendapat juga berbeda ya teman-teman. Apalagi waktu itu kita masih pada muda, jadi egonya juga masih pada tinggi-tinggi ya teman-teman. Jadi kalau apa-apa tuh nggak dipikir, jadinya mau enak nggak enak ya udah kita ekspresikan gitu loh teman-teman. Nah jadi aku menghindari itu, makanya setiap kerja, mau pindah kerja kemanapun atau rolling kemanapun ya teman-teman, aku pasti nyari kos-kosan atau kontrakan sendiri. Sebenarnya lebih enak kos-kosan ya teman-teman, karena udah disediain tempat tidur sama lemari kayak gitu. Cuman aku juga orangnya yang suka beli barang-barang, jadinya aku lebih suka nyari kontrakan, karena kan kalau kos-kosan itu biasanya cuma satu ruangan atau satu kamar aja. Nah kalau kontrakan itu bisa petakan ya teman-teman, bisa 2 atau 3 petak dan lebih luas juga. Terus kalau misalkan ada orang tua nginep atau saudara nginep ya teman-teman, jadinya lebih bebas, lebih leluasa. Dan kenapa aku nggak mau ngekos, karena waktu itu aku juga sempet tinggal di kos-kosan dan bapak aku tuh main ke rumah sama mama ya. Terus mereka nginep dan besoknya tuh ditanyain sama yang punya kos-kosan siapa yang nginep gitu ya teman-teman. Aku bilang kalau itu tuh orang tua, dan ditanya juga mau berapa hari di sini, dan itu tuh ternyata bayar lagi ya teman-teman. Kayak kan ikut mandi katanya kayak gitu, terus ikut nginep, jadi beneran bayar lagi loh teman-teman. Nah kalau ngontrak kan mau orang tua mau saudara kesini pun jadi kita nggak harus bayar lagi gitu, ya udah sebulan segitu ya udah segitu ya teman-teman. Nah jadi amannya di situ, tenangnya di situ. Kalau ngekos aku nggak terlalu suka, karena ya seperti itu, kadang adek aku mau ikut nginep aja waktu itu mau nyari kerja ya teman-teman. Jadi sebelum dapat kerjaan ya udah tinggal dulu sama aku, ya namanya adek kakak gitu loh teman-teman. Dan itu dibolehin sih sebenarnya tinggal di situ, bukan masalah laki-laki atau perempuannya, tapi dibolehinnya itu ya tetap bayar gitu loh teman-teman. Nah jadinya aku mendingan milih ngontrak daripada ngekos ya. Nah walaupun gak semua kos-kosan kayak gitu kali ya, cuman kalau kos-kosan kayaknya identiknya tuh anak-anak mahasiswa kayak gitu ya teman-teman. Kalau anak-anak kerja kayaknya menurut aku mendingan ngontrak aja. Makanya kan mungkin si makhluk halus itu senang banget ya gangguin aku, karena aku juga dikontrakan tinggal sendiri, dan setiap kali ngontrak tuh aku selalu yang luas-luas gitu kontrakannya, dan gak tahu kenapa selalu dapet tempat-tempat yang angker, padahal aku gak nyari tempat yang angker ya, tapi ya nemunya atau dapatnya tuh selalu tempat-tempat yang seperti itu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa, karena kan di awal-awal juga nggak mungkin dong aku nanya ini tempatnya angker atau enggak, pasti nanyanya kan ada yang kosong atau enggak gitu ya teman-teman. Masalah angker atau enggak kayaknya nggak kepikiran deh buat nanya itu ya teman-teman. Jadi ya udah langsung aja kalau misalkan ada yang kosong ya kita tempatin. Dan di antara semua yang pernah aku tempatin, kontrakan yang benar-benar angker itu menurut aku di daerah Cibubur ya teman-teman, karena itu tuh bener-bener nyata banget. Setiap kali aku pulang kerja juga kayak ya pokoknya banyak banget hal-hal mistisnya ya teman-teman, karena kan aku kerja di mall gitu. Jadi kalau pulang kerja tuh selalu malam, jam 10 itu baru keluar di tempat kerja, dan belum lagi lembur ya teman-teman. Kalau misalkan ngerjain ini itu, atau misalkan ada pesanan yang belum aku siapin, belum aku packing ya teman-teman. Jadi kalau misalkan besok pengen tenang ya udah aku kerjain malam itu juga. Dan kadang tuh pulang jam 11, jam 12 ya teman-teman, itu tuh baru nyampe rumah. Dan kadang berasa ada yang ngikutin, terus kayak sering banget ngelihat yang putih-putih kayak gitu mah udah sering ya teman-teman. Aku sih sebenarnya nggak dinampakin, jadi lebih ke suara ya teman-teman sama gerakan kayak gitu. Nah aku juga nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu, padahal aku juga kalau misalkan kemana-mana apalagi di tempat-tempat angker ya, kalau doa selalu doa ya teman-teman, selalu aku pakai, tapi ya nggak tahu juga kenapa selalu kayak begitu. Dan anehnya kalau di kontrakan yang di Cibubur aku nggak pernah kena erep-erep ya teman-teman. Jadi kalau di situ lebih ke suara gerakan, misal kayak barang-barang yang dilempar kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau erep-erep di kontrakan yang di Cibubur tuh nggak pernah. Nah baru di sini hampir setiap malam kena. Karena videonya udah mau berakhir, aku lanjut ceritanya di video berikutnya ya.